Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, seiring dengan penurunan level PPKM Kota Malang, alun-alun kota yang terletak di depan Masjid Jami kembali dibuka untuk umum. Nampak warga kota antusias dengan mengajak anggota keluarga menikmati aneka permainan atau sekedar bersantai bersama keluarga. Ruang terbuka publik ini menjadi pilihan aktivitas keluarga seperti berolahraga, bermain hingga berkumpul bersama. Warga Kota Malang mengaku senang dengan kondisi tersebut dengan menikmati suasana alun-alun dengan tetap menaati protokol kesehatan. Selama ini kan, selama pandemi, anak-anak di rumah saja. Apalagi kalau sudah dibuka ini kan, bisa main di sini, apalagi warnanya gratis. Ya mudah-mudahan kembali seperti dulu Mas, normal kembali. Mungkin harapan Mas gimana? Mungkin harapan kedepannya ya, PPKM itu ya, cepat selesai. PPKM segera cepat selesai. Seperti dulu lah Mas, nggak ada pandemi, ekonomi mulai berkembang lagi, bangkit lagi, jadi Dan anak-anak lebih ceria. iya. Dalam upaya mendorong sinergi kampus merdeka bagi pengembangan pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya menyelenggarakan kuliah umum daring 2021 yang menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Imran Razuli. Dalam kesempatan kali ini, Imran Razuli menyampaikan bahwa dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama bagi pengembangan kampung wisata atau desa wisata. Kalau kemudian kita bisa melihat bahwa ketika ditata menjadi satu kawasan yang kemudian menjadi destinasi, maka ada aspek yang baik sebetulnya. Kalau kemudian kita bisa melihat dari atas, misalnya dari atas jembatan maksudnya gitu ya, maka kemudian kampung itu kelihatan bersih gitu ya, kelihatan lebih bersih, juga lebih tertata. Hanya mungkin aspek kerumunan ini juga menciptakan situasi-situasi yang tidak istilahnya tidak membahagiakan lah, karena kerumunan itu menciptakan hal yang kemudian muncul misalkan keramaian atau kemudian kondisi tidak nyaman. Nah, justru dalam hal ini maka kemudian pihak pengelola, misalkan ada Karang Taruna, juga warga setempat, itu perlu membuat sebuah aturan main gitu ya. Aturan main ditata, misalkan kalau untuk kunjungan, jam kunjungannya misalkan. Nah, hal seperti ini karena sifatnya terbuka mungkin agak sulit, karena pas jalan-jalan misalkan setelah subuh, jalan-jalan gitu ya, maka kemudian sambil selfie. Karena ada foto-foto yang mungkin menarik gitu ya di dalam hal ini. Nah, hal seperti itu tentu sebetulnya aspek pengelolaannya ada di lingkungan masing-masing. Jadi tidak kemudian diarahkan kepada pihak yang lain, tetapi bagaimana lingkungan itu kemudian menata aturannya supaya misalkan kalau pagi apakah diberikan satu catatan dalam hal ini adalah sosialisasi atau hal yang seperti apa, sehingga kemudian masyarakat paham gitu ya, bahwa kemudian kalau pagi sudah rame dan seterusnya itu mungkin bisa menjadi satu hal yang mengganggu atau kondisi yang membuat tidak nyaman. Yang kedua, mungkin juga di dalam hal ini kalau dipahami pada sisi yang lain dengan kedatangan para wisatawan baik terutama di lingkungan sekitar maupun dari luar lingkungan sekitar ini, kalau memungkinkan kan juga memberikan nilai keuntungan gitu ya. Misalkan dengan
masuk, ada semacam retribusi atau apa, dan seterusnya. Yang ini juga secara ekonomi juga memberikan satu nilai pendapatan bagi masyarakat atau bagi pengelola yang ada di sekitar itu. Nah, titik-titik kesulitan selama ini mungkin dalam hal kalau sudah dikembangkan, sudah jalan, maka kemudian aspek keberlanjutannya. Keberlanjutan ini kadang-kadang tidak tertata gitu ya akhirnya. Ya sudah, karena sudah jalan, dibiarkan gitu ya. Nah kalau seperti itu nanti saya bisa pastikan sekian waktu ke depan itu sudah tidak akan dikunjungi lagi. Khususnya di Malang, adik-adik menjadi bagian daripada kota dan kabupaten serta kota wisata Batu yang menjadi ekosistem Malang Raya ini yang hidup dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Adik-adik akan menjadi penopang perekonomian bangsa dan Universitas Brawijaya Malang akan menjadi mitra dari kami di kementerian untuk peranan penting masa depan baik di ekonomi secara keseluruhan maupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Lupa. Nah, biar kelihatan cantiknya. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Sebagai tindak lanjut dari Grand Launching Pain Center, Rumah Sakit UB mengadakan workshop tingkat dasar bagi tenaga anestesi yang ingin mendalami spesialis nyeri. Ketua Tim Pain Center RSUB Dr. Ristiawan Mujilaksono menjelaskan, workshop ini diikuti oleh dokter dari berbagai daerah, termasuk Aceh dengan 6-7 materi tindakan nyeri untuk tulang belakang bawah. Dengan workshop ini diharapkan tenaga anestesi memiliki kemampuan dasar dalam penanganan tindakan nyeri di masing-masing tempat kerjanya. Mengadakan kegiatan yang namanya workshop untuk para spesialis anestesi yang berminat di bidang nyeri intervensi. Workshop ini dikerjakan pada fase basic untuk dasar ya. Ada beberapa tindakan yang kita ajarkan, terutama untuk nyeri-nyeri di area tulang belakang bagian bawah. Itu ada kira-kira 6-7 tindakan yang kita ajarkan pada hari ini sampai besok. Ini bisa menjadi dasar buat para calon praktisi nyeri untuk bisa mendalami tindakan-tindakan atau tata kelola nyeri intervensi. Jadi fokusnya saat ini workshop yang kita kerjakan di Pain Center Rumah Sakit Brawijaya ini adalah untuk mengajarkan pada para calon praktisi nyeri untuk bisa memahami tata laksana nyeri intervensi. Hari ini dihadiri kira-kira ada 10-12 peserta dari seluruh Indonesia ya. Ada dari Jawa, ada dari Sumatera sampai Aceh. Ini saya dengar ada dari Aceh. Kemudian di Sulawesi dari sampai Manado, ada dari Makassar. Lalu ya dari Pulau Jawa sendiri yang sebagian besar dari Pulau Jawa. Ya. Pemirsa, salah satu tim PKM penerapan IPTEK yang mengusung penerapan teknologi high intensity cold corona pada produksi minyak cacing meraih medali pada ajang PIMNAS ke-34 di Universitas Sumatera Utara. Muhammad Usman Sihab, mahasiswa FTPUB yang menjadi anggota tim, menyebut penerapan teknologi yang tepat bagi mitra dan membantu menyelesaikan masalah mitra menjadi kunci dari keberhasilan timnya. Selain itu, teknologi tepat guna yang mereka hasilkan juga mampu diinformasikan kepada warga binaan mitra sehingga mampu memberikan multiplier efek dalam produksi minyak cacing pada mitra. Gimana presentasinya itu memang dari tim kita juga tidak sedikit dan tidak sebentar juga untuk latihannya, yang pertama. Yang kedua juga ini terkait dengan pengetahuan mitra. Jadi memang di PKM kemarin itu kan dari kategori penerapan IPTEK.
Jadi kebanyakan pertanyaan atau yang menjadi ujian dari juri itu adalah pengetahuan terkait mitra. Jadi kalau kuncinya di PKMPI itu gimana caranya kita untuk meyakinkan Dewan Juri kalau benar-benar apa yang kita terapkan di mitra itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Nah, itu yang menjadi kunci di PKMPI. Kemudian kalau untuk presentasi, yang ketiga itu setiap pertanyaan dari Dewan Juri itu harus bisa dijawab dengan cepat. Jadi jawaban yang diinginkan Dewan Juri itu bisa didapatkan dengan cepat gitu, dan juga tepat. Pemirsa, penggunaan bahasa verbal dapat dijadikan bekal komunikasi dasar ketika berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Komunikasi verbal menjadi inti dari komunikasi agar tidak terjadi salah paham. Hal tersebut disampaikan artis Dewi Yul pada webinar Tuli Terate dan PSLDUB dengan tema pendidikan literasi bagi pelajar tuli. Dewi Yul menekankan agar orang tua bisa lebih peka ketika berkomunikasi secara verbal dengan penyandang tuli sebelum menggunakan bahasa isyarat, karena pada dasarnya penyandang tuli memiliki kepribadian yang halus. Pengalaman saya pertama, karena saya belum ada pengetahuan tentang isyarat, bahasa verbal itu ternyata bisa membangun komunikasi meski tidak sempurna, minimal di keluarga dulu. Dia mengerti, memahami apa yang kita bicarakan, kita memahami apa yang dia bicarakan. Karena anak tuli itu bisa salah paham karena komunikasi orang tuanya sama-sama nggak ngerti. Orang tuanya nggak ngerti maksud anak tidak ngerti maksud orang tua. Jadi kesannya emosional. Padahal sebetulnya anak-anak itu halus semua gitu. Kesannya jadi keras kepala lah, bandel lah. Pokoknya selalu ada kesan orang tua sama anak tuli itu berantem terus gitu. Sebetulnya intinya itu dari komunikasi, karena saling nggak memahami. Orang tuanya, ini anak ngomongnya apa sih? Nah si anak, ini kok orang tua saya kok nggak ngerti sih, gitu kemauan saya. Jadi ujungnya tuh di komunikasi. Nah dari pengalaman saya punya Surya, karena jarak Surya dengan almarhumah Giska cukup jauh. Surya tahun 93, jadi 9 tahun perbedaannya. 11 tahun. Jadi Giska sudah bisa membimbing Surya begitu Surya diketahui tuli. Sama di usia mungkin 1,5 tahun lebih cepat lah. Hanya saya lebih tenang begitu mendapatkan Surya karena sudah ada autopilot. Saya sudah punya pengalaman. Meskipun saya agak mempertanyakanlah kepada Tuhan. Kenapa satu aja nggak cukup? Dan ternyata ya memang pada akhirnya terjawab, memang itu tugas saya. Tugas saya untuk membuktikan bahwa kebesaran Tuhan itu ada. Tugas saya membuktikan bahwa anak tuli itu bisa berbalik. Bisa berbalik yang dianggap menyusahkan orang tua, menjadi kebanggaan orang tua.
Pemirsa, berkat inovasi alat sterilisasi baju hazmat, 4 mahasiswa Universitas Brawijaya berhasil membawa pulang medali emas pada gelaran Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-34 Jumat 29 Oktober 2021. Mereka adalah Wahyu Dwi Ristianingrum dari Fakultas Teknologi Pertanian bersama anggota timnya Luki Chandra dan Nazif Ubaidillah dari Fakultas Teknologi Pertanian serta Primus Muhammad Iza Kusuma dari Fakultas Kedokteran yang dibimbing oleh Joko Prasetyo, dosen Fakultas Teknologi Pertanian. Alat sterilisasi APD bernama Evixstrom merupakan inovasi keempat mahasiswa tersebut yang memiliki latar belakang untuk menyumbangkan ide kreatif mereka demi penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam wawancara dengan Newspoint hari ini, perwakilan dari tim Wahyu Dwi Ristianingrum mengatakan bahwa pada presentasi di PIMNAS kemarin, timnya unggul karena mereka menciptakan produk fungsional yang mana tidak setiap tim dapat menciptakan produk jadi. Dari Dewan Juri ini yang pertama dikarenakan kami mengusung isu yang menarik ya dari sekarang sampai sekarang yang masa pandemi sekarang, terus akhirnya kami bisa menciptakan produk fungsional di mana tidak setiap tim itu mampu menciptakan produk jadinya dan akhirnya kami bisa menguji alatnya maupun secara kelayakan medis di laboratorium mikrobiologi. Itu pertanyaan yang pertama, pastinya inovasi apa sih yang diusung gitu, keunggulan apa dibanding alat sebelumnya atau metode sebelumnya. Nah, kebetulan untuk metodenya kami membandingkan dengan metode konvensional yang telah ada sekarang di rumah sakit, yaitu menggunakan cairan klorin dalam mensterilisasi baju. Pemirsa, teknologi high intensity cold corona yang mendapatkan medali emas pada PIMNAS 2021 memiliki banyak kelebihan ketika diterapkan pada produksi mitra CV Rumah Alam Jaya Organik. Dijelaskan oleh Muhammad Usman, mahasiswa FTPUB, teknologi ini mampu menjawab masalah pada mitra, yaitu mempersingkat proses produksi dari semula 10 sampai 14 jam menjadi 1,5 jam saja. Begitu pula dengan tingkat rendamen yang semula hanya 7% mampu meningkat menjadi 20%. Secara sosial, teknologi ini juga mudah diterapkan kepada masyarakat lain yang menjadi binaan dari mitra, sehingga tercipta transfer teknologi yang tepat guna yang mampu meningkatkan produksi minyak cacing. Jadi permasalahan yang ada di mitra itu adalah dari segi pengolahan kering atau tepung cacing itu yang diolah menjadi minyak cacing. Dan yang menjadi permasalahan di mitra itu adalah di prosesnya itu masih menggunakan pelarut yang kurang tepat, yaitu pelarutnya air. Yang kedua itu dari segi proses sangat lama, yaitu 10-14 jam. Kemudian dari segi rendemen juga sekitar 7%, sangat kecil. Nah, penerapan IPTEK yang kami berikan ke mitra itu adalah suatu teknologi ekstraksi, di mana itu yang memanfaatkan tegangan tinggi dan juga untuk memberikan dengan dengan prinsip juga itu dengan prinsip ekstraksi menggunakan suhu rendah, sehingga nanti dari hasil rendemen itu dapat menjaga kualitasnya. Jadi berdasarkan teknologi yang kami berikan, itu dari segi pelarut, kita menggunakan pelarut yang lebih istilahnya lebih mudah untuk mengekstrak dari minyak cacingnya. Kemudian dari segi proses itu yang sebelumnya itu 10-14 jam, yang sekarang dengan menggunakan teknologi kami itu hanya sekitar 1,5 jam. Kemudian dari segi rendemen itu yang sebelumnya 7% dapat meningkat menjadi 25%. Karya inovasi 4 mahasiswa Universitas Brawijaya, yakni alat sterilisasi APD bernama Evixstrom, berhasil menyabet medali emas pada PIMNAS ke-34 Jumat 29 Oktober 2021. Perwakilan tim Wahyu Dwi Ristianingrum menjelaskan dengan konsep inovasi berupa pemanfaatan teknologi pulsed electric field sebagai sterilisator utama APD memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya penggunaan larutan garam
garam yang secara tidak langsung dapat menjadi substitusi cairan klorin sehingga menghasilkan limbah yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan semi otomatis yang lebih memudahkan pengguna, dan yang sangat menarik ialah waktu sterilisasi yang hanya membutuhkan waktu 1 menit. Berbeda jauh dengan sterilisasi konvensional klorin yang membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Membandingkan standarisasi 99,9% ini sama-sama steril menggunakan metode konvensional dengan Evixtrum sendiri. Selain itu, alat Evixtrum ini mampu bekerja hanya dengan 1 menit. Kami mampu mensterilkan baju hazmat yang telah terkontaminasi bakteri patogen seperti itu. Terus selain itu juga telah teruji. Jadi limbah dari alat kami itu berupa air garam itu telah teruji dengan pH 7 yaitu netral yang pastinya ramah lingkungan dan pastinya alat kami ini sustainable. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.